Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini gak semangat walaupun supporternya 3 orang. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Terima kasih atas kehadiran Ibu Nevi Laila Hasanah, Magister Business of Administration. Terima kasih atas kehadiran penguji 2 Ustadz Solimin, Magister Ilmu Komunikasi. Dan yang berbahagia hari ini adalah Saudari Nihai Ayu Widianti dalam acara seminar proposal Sekolah Tinggi Agama Islam STI Bumi Selampari Lubuk Linggau tahun 2024. Pada hari ini Jumat tanggal 26 Januari 2024. Adapun biodata yang menjadi presenter atau yang ikut seminar hari ini adalah nama Nihai Ayu Widianti, NIM Niram 202701010 garing 0705202710. Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam dengan judul skripsi pengaruh penggunaan mode hijab syar'i terhadap interaksi dengan lawan jenis di Kelurahan Sumber Agung, Kecamatan Lubuk Linggau Utara 1. Seminar hari ini akan dibagi menjadi 2 sesi. Sesi pertama yaitu presentasi proposal skripsi oleh Saudari Nihai Ayu Widianti. Nanti diteruskan dengan sesi kedua yaitu tanggapan, masukan, koreksi, saran dari penguji 1 maupun penguji 2. Dan terakhir adalah penutup. Untuk kelancaran kegiatan hari ini, mari bersama-sama kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah presentasi proposal skripsi oleh Saudari Nihai Ayu Widianti. Kepada saudari dipersilakan. Oke, terima kasih untuk Ketua Sidang. Di sini sebelumnya saya memohon maaf karena terdapat kesalahan teknis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat penguji 1 Ibu Nevi Laila Hasanah, Magister of Business Administration. Yang terhormat penguji 2 Bapak Solimin, Magister Ilmu Komunikasi. Yang terhormat Ketua Sidang Bapak Supriyadi, Magister Manajemen. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Sekali lagi, pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puja-puji serta syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana kita dapat berkumpul di ruang seminar ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat memang selalu semoga kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat beliaulah kita dapat merasakan zaman yang luar biasa ini. Langsung saja, saya Nihai Ayu Widianti dengan NIM Niram 2027010 garing 070520270010 dari program studi Komunikasi Penyiaran Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Bumi Selampari Kota Lubuk Linggau. Di sini saya akan menjelaskan proposal skripsi saya dengan judul Pengaruh Penggunaan Mode Hijab Syar'i terhadap interaksi dengan lawan jenis di Kelurahan Sumber Agung, Kecamatan Lubuk Linggau Utara 1. Adapun pendahuluan di sini yaitu terdapat latar belakang masalah jilbab Islami bagi perempuan berperan penting dalam membentuk pola interaksi sosial, khususnya terkait dinamika gender. Yang kedua, fashion hijab syar'i dapat meningkatkan interaksi sosial yang positif, termasuk dengan lawan jenis. Menurut penelitian sebelumnya, yaitu penelitian tesis Kiki
Presika Jati Putri pada tahun 2017 menemukan bahwa berhijab membuat wanita muslim merasa lebih nyaman, percaya diri, dan sopan sehingga mendorong interaksi yang positif. Yang ketiga yaitu penggunaan busana hijab syar'i terbukti dapat meningkatkan rasa percaya diri pada wanita muslimah dan melambangkan kesopanan serta kesucian diri. Rumusan masalah. Di sini peneliti mengambil 3 rumusan masalah. Yang pertama yaitu apakah terdapat pengaruh antara penggunaan mode hijab syar'i dengan rasa nyaman dan percaya diri seorang muslimah saat berinteraksi dengan lawan jenis di Kelurahan Sumber Agung, Kecamatan Lubuk Linggau Utara 1. Yang kedua yaitu apakah terdapat pengaruh antara penggunaan mode hijab syar'i dengan sikap sopan dan santun seorang muslimah saat berinteraksi dengan lawan jenis di Kelurahan Sumber Agung, Kecamatan Lubuk Linggau Utara 1. Dan yang ketiga yaitu apakah terdapat pengaruh antara penggunaan mode hijab syar'i dengan kualitas interaksi sosial seorang muslimah dengan lawan jenis di Kelurahan Sumber Agung, Kecamatan Lubuk Linggau Utara 1. Tujuan dan kegunaan penelitian. Teoritis, menambah wawasan dan pengetahuan tentang pengaruh penggunaan mode hijab syar'i terhadap interaksi dengan lawan jenis di Kelurahan Sumber Agung, Kecamatan Lubuk Linggau Utara 1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, knowledge baru bagi pengembangan ilmu pengetahuan terutama yang berhubungan dengan komunikasi dakwah Islam melalui penggunaan mode hijab syar'i. Mohon maaf, Bu. Di sini. Dapat memberikan gambaran mengenai pengaruh penggunaan mode hijab syar'i terhadap interaksi dengan lawan jenis serta dapat menjadi bahan masukan bagi pihak yang akan memahaminya. Selanjutnya yaitu landasan teori dan kerangka berpikir dan pengajuan hipotesis. Konsep makro yang sudah dibimbing oleh Al-Quran dalam Quran Surah Al-Ahzab ayat 59 yang artinya, hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Istilah bahasa Indonesia untuk hijab dan jilbab antara lain yaitu hajaban, yang artinya menutupi atau sesuatu yang menutupi sesuatu. Jilbab adalah salah satu bentuk pakaian yang dikenakan oleh wanita muslim, sering disebut sebagai jilbab di negara-negara Arab dan Barat. Jilbab syar'i merupakan lambang kesopanan dan kesucian pribadi seorang muslimah, menutupi seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Dalam Islam, hijab yang benar adalah yang longgar, tidak berbentuk, dan dapat diartikan sebagai penutup kepala dan baju terusan yang panjang. Dalam hukum Islam, perempuan muslim diharapkan menjaga kesuciannya dalam berhijab dan menghindari hinaan. Untuk urutan hijab ini tidak hanya untuk usia produktif, tetapi juga wanita yang lanjut usia, yang sudah berhenti menstruasi dan hamil. Model motivasi dua faktor hijabers berfokus pada faktor intrinsik dan ekstrinsik yang mendorong pencapaian. Motif manusia adalah impuls, keinginan, dan kekuatan pendorong lainnya yang memberikan tujuan dan arah pada perilaku. Motivasi diartikan sebagai pemberian atau akumulasi motif sehingga menimbulkan semangat atau dorongan. Penentu motivasi adalah
suatu kekuatan potensial dalam diri manusia yang dapat dikembangkan secara mandiri atau oleh berbagai kekuatan dari luar. Jilbab syar'i merupakan pakaian muslim dapat secara signifikan meningkatkan kepercayaan diri, kecerdasan emosional, dan empati seorang muslim, sehingga berdampak positif pada interaksi sosialnya. Beberapa penelitian menunjukkan adanya korelasi positif antara penggunaan hijab syar'i dan interaksi dengan lawan jenis, sehingga wanita muslim merasa lebih nyaman dan percaya diri. Namun kepercayaan diri dan perilaku sopan dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kepribadian, latar belakang budaya, dan pendidikan. Sosialisasi hijab Islami melalui jejaring sosial mempengaruhi sikap berpakaian dan persepsi masyarakat terhadap penggunaan hijab juga dibahas. Tinjauan pustaka di sini penulis secara kritis membahas tinjauan pustaka secara kritis membahas publikasi-publikasi yang relevan terkait dengan topik dan permasalahan skripsi ini. Yang pertama yaitu kajian Kiki Presika Jatiputri tahun 2017 tentang dampak penggunaan hijab syar'i terhadap interaksi dengan lawan jenis, menemukan bahwa berhijab membuat wanita muslim merasa lebih nyaman, percaya diri, dan sopan. Kajian Hijrah tahun 2020 tentang Wahdah Islamiyah di Indonesia mengungkapkan bahwa hijab yang terbagi dalam jenis pakaian, hati, dan penghalang berperan penting dalam membedakan antara laki-laki dan perempuan, khususnya dalam kegiatan seperti musyawarah, pengajian, serta tarbiyah dan tahsin. Ini untuk kerangka berpikir. Penggunaan model hijab syar'i di sini yaitu variabel X dengan indikator frekuensi pemakaian hijab syar'i. Kedua, jenis dan gaya hijab yang digunakan. Yang ketiga yaitu kepercayaan terhadap pemakaian hijab syar'i. Yang keempat, alasan dalam memilih penggunaan hijab syar'i. Yang kelima, persepsi terhadap respon masyarakat terhadap penggunaan hijab syar'i. Yang keenam, pengalaman dalam menghadapi tantangan dalam penggunaan hijab syar'i. Interaksi dengan lawan jenis yaitu variabel Y, indikatornya. Yang pertama, frekuensi dan kualitas interaksi. Yang kedua, jenis aktivitas dalam interaksi. Yang ketiga, pengalaman positif dan negatif dalam interaksi dengan lawan jenis. Yang keempat, persepsi terhadap interaksi dengan lawan jenis. Yang kelima, pengaruh pemakaian hijab syar'i terhadap interaksi dengan lawan jenis. Aktualisasi diri. Hipotesis penelitian adalah sebagai berikut. Hipotesis yang pertama yaitu HO, yaitu hipotesis 0. Penggunaan model hijab syar'i tidak berpengaruh secara simulasi terhadap interaksi dengan lawan jenis. HA, hipotesis alternatif. Penggunaan model hijab syar'i berpengaruh secara simultan terhadap interaksi dengan lawan jenis. Hipotesis yang kedua, HO, penggunaan model hijab syar'i tidak berpengaruh secara parsial terhadap interaksi dengan lawan jenis. HA, penggunaan model hijab syar'i berpengaruh secara parsial terhadap interaksi dengan lawan jenis. Metodologi penelitian. Jenis dan pendekatan penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi lapangan, yaitu field research, dan pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Tempat dan waktu penelitian. Untuk tempat penelitian bertempat di Kelurahan Sumber Agung, Kecamatan Lubuk Linggau Utara 1, Kota Lubuk Linggau, Provinsi Sumatera Selatan. Untuk waktu di sini penelitian dilakukan selama 3 bulan, kurang lebih 4 bulan juga, mulai dari bulan Januari sampai bulan April 2024. Populasi dan sampel. Berdasarkan pendapat tersebut, maka penulis mengambil populasi sebagai sampel yaitu 145 orang.
responden yang berasal dari total populasi perempuan berdasarkan publikasi BPS tahun 2022 sebanyak 1.444 perempuan dari 2.897 penduduk di Kelurahan Sumber Agung Kecamatan Lubulingga Utara 1 yang dipilih adalah perempuan beragama Islam. Informasi selanjutnya yaitu definisi operasional dari variabel-variabel yang akan diteliti yaitu variabel terikat Y adalah variabel yang dapat dipengaruhi oleh variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah penggunaan model hijab syar'i yang saya sebutkan di kerangka berpikir sebelumnya. Variabel bebas X adalah variabel yang secara bebas dapat mempengaruhi variabel terikat, tetapi variabel bebas tersebut tidak dapat dipengaruhi oleh variabel terikat. Adapun variabel bebas dalam penelitian ini adalah interaksi dengan lawan jenis X. Instrumen penelitian. Instrumen pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode angket dan kuesioner. Kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya atau hal-hal yang ia ketahui. Kuesioner dipakai untuk menyebut metode maupun instrumen. Jadi dalam penggunaan metode angket atau kuesioner, instrumen yang dipakai adalah angket atau kuesioner. Responden mempunyai kebebasan untuk memberikan jawaban atau respon sesuai dengan persepsinya. Uji validitas dan reliabilitas instrumen. Uji validitas merupakan komponen krusial dalam suatu instrumen penelitian untuk memastikan bahwa instrumen tersebut mengukur variabel yang digunakan secara akurat. Hal ini melibatkan korelasi setiap skor indikator dengan skor total variabel dan membandingkan hasilnya dengan nilai kritis pada tingkat signifikansi 0,05. Tes digunakan untuk mengetahui reliabilitas instrumen yang ditentukan dengan teknik Alpha-Crowbar. Uji coba instrumen penelitian dilakukan terhadap 145 responden untuk mengetahui validitas instrumen. Uji reliabilitas memastikan konsisten instrumen dalam penggunaannya, memastikan hasil yang konsisten di berbagai periode penggunaan. Ini untuk tahapan penelitian. Peneliti di sini memiliki 7 tahapan, yaitu ujian sidang proposal bulan Januari hari ini, perbaikan proposal dan kuesioner itu Januari, Februari, Maret. Untuk implementasi penelitian itu Februari, Maret, April. Pengolahan melalui SPSS yaitu bulan April, penyusunan draft skripsi yaitu Maret April, konsultasi pembimbing Februari Maret April untuk ujian skripsi lengkap. Oke, terima kasih. Itulah penjelasan dari saya. Kembali ke Ketua Sidang.